Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Resiko Bisnis ingin menjelaskan tentang analisa kerugian dan analisa hazard serta kelayakan ekonomis. Analisis kerugian atau loss analysis yaitu proses identifikasi, pengukuran, dan penilaian potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari suatu kejadian atau kegiatan tertentu. Analisis kerugian biasanya dilakukan sebagai bagian dari evaluasi resiko yang lebih luas dan dapat membantu dalam menentukan langkah-langkah pengendalian resiko yang efektif. Tujuan analisis kerugian yaitu untuk mengidentifikasi dan memahami penyebab kerugian dalam suatu situasi atau kejadian, sehingga dapat diambil tindakan untuk mencegah atau mengurangi kerugian di masa depan. Dengan melakukan analisis kerugian, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kerugian, baik itu dari segi finansial, waktu, reputasi, dan lain sebagainya. Manfaat analisis kerugian. Pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kedua, meningkatkan kualitas produk atau layanan. Ketiga, menjaga reputasi bisnis. Keempat, mengurangi biaya. Kelima, memperbaiki sistem manajemen. Selanjutnya, langkah-langkah analisis kerugian. Pertama, identifikasi resiko. Kedua, penilaian resiko. Ketiga, evaluasi resiko. Keempat, pemetaan resiko. Kelima, pemilihan strategi. Keenam, implementasi strategi. Ketujuh, monitoring dan evaluasi. Analisis hazard atau hazard analysis yaitu proses identifikasi dan penilaian potensi bahaya atau risiko dalam suatu sistem atau lingkungan. Tujuan analisis hazard dilakukan untuk memastikan bahwa potensi risiko atau bahaya telah diidentifikasi dan diatasi sebelum terjadinya kejadian buruk. Manfaat analisis hazard. Pertama, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Kedua, mengurangi biaya operasional. Ketiga, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Keempat, menjaga reputasi perusahaan. Kelima, memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Selanjutnya, langkah-langkah analisis hazard. Pertama, identifikasi bahaya. Kedua, penilaian resiko. Ketiga, identifikasi pengendalian. Keempat, evaluasi pengendalian. Kelima, implementasi pengendalian. Keenam, monitor dan tinjau ulang. Kelayakan ekonomi atau economic feasibility yaitu penilaian terhadap kemampuan suatu proyek atau usaha untuk menghasilkan keuntungan yang memadai dan sebanding dengan investasi yang dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah proyek atau usaha tersebut layak dilakukan dari segi finansial atau tidak. Tujuan utama melakukan kelayakan ekonomi yaitu menilai potensi keuntungan, menentukan risiko, memastikan efisiensi, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, proses kelayakan ekonomi yaitu identifikasi proyek, studi kelayakan, analisis pasar, analisis teknik, analisis finansial, dan analisis resiko. Analisa kerugian kasus yang terjadi di IFRS RSUD Dr. Aji Darmo Kabupaten Lebak. Kasus yang pernah terjadi di IFRS RSUD Dr. Aji Darmo adalah terjadinya kesalahan pemberian obat di depo rawat jalan pada pasien dengan nama yang sama dan berasal dari poliklinik yang sama. Dalam kasus ini, pihak rumah sakit mengalami kerugian keuangan sedang karena instalasi farmasi harus menyiapkan kembali obat yang sudah dibawa oleh pasien yang salah, yaitu Sunaria versus Sunaria. Pertolongan pertama dapat diatasi karena adanya laporan dari pasien Sunaria bahwa obatnya belum diambil, sehingga
petugas farmasi dapat segera mengantisipasinya dengan menyiapkan kembali obat tersebut dan mengganti obat pasien Sunaria dengan mendatangi rumah pasien tersebut, diberikan penjelasan dan segera dilakukan perbaikan. Analisa hazard kasus yang terjadi di IFRS RSUD Dr. Aji Darmo Kabupaten Lebak. Dari kasus salah memberikan obat pada pasien, resiko yang dapat dibuat berdasarkan prioritas risiko adalah sebagai berikut. Pertama, penerimaan resep, identitas pasien, umur, berat badan untuk pasien anak. Kedua, pembacaan resep, pengkajian. Ketiga, pengantrian ke komputer untuk pengklaiman keuangan. Keempat, pembuatan etiket. Kelima, penyiapan obat dispensing. Keenam, penggabungan antara etiket dan obat yang telah disiapkan. Ketujuh, pemberian informasi kepada pasien ketika menyerahkan obat menjadi prioritas utama dalam penerapan resep, terutama saat pembacaan resep. Bila salah membaca resep, salah pula obat yang diberikan. Kedelapan, diperlukan juga ketelitian dalam kesesuaian antara lembar resep dengan lembar SEP atau jaminan pasien. Ini adalah langkah yang menempati urutan prioritas resiko untuk kasus ini. Kelayakan ekonomi IFRS RSUD Dr. Aji Darmo Kabupaten Lebak. Yang pertama, sumber daya manusia. Perlu dianalisis kembali berkaitan dengan beban kerja, karena beban kerja yang berat dapat memunculkan resiko terjadinya kesalahan. Kedua, keuangan. Berakibat sedang karena instalasi farmasi harus memberikan obat pengganti yang telah dibawa oleh pasien yang salah. Keuangan akan lebih berat bila menyangkut resiko yang lebih berat. Ketiga, metode. Diperlukan adanya double check di setiap tahapan pekerjaan agar dapat meminimalisir resiko terjadinya kesalahan. Keempat, mesin. Berhubungan dengan alat-alat yang digunakan dalam pelayanan, memaksimalkan kembali alat komunikasi fungsinya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Kelima, material atau bahan. Berhubungan dengan sarana dan prasarana yang ada di instalasi farmasi, misalnya tidak adanya sistem nomor antrian yang terintegrasi secara otomatis, sehingga tingkat kesalahan masih tinggi petugas dan tidak ada data penunjang yang lengkap untuk petugas farmasi. Analisa kerugian PT Unilever. Dalam kasus ini, mengakibatkan menurunnya permintaan konsumen untuk produk Unilever. Kegiatan ekonomi pemerintah seperti stimulus fiskal, perubahan perpajakan, dan kontrol harga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan profitabilitas operasi perusahaan dan menyebabkan kerusakan reputasi perusahaan serta membawa dampak yang buruk bagi kegiatan operasional biaya dan reputasi brand. Selanjutnya ada analisa hazard PT Unilever. Dari kasus ini, faktor dari ekstrinsik yang melekat pada barang PT ini contohnya adalah masalah penipuan yang mengatasnamakan PT Unilever. Kelayakan ekonomi PT Unilever. Pada kasus PT Unilever yang terjadi, tidak menjadi hambatan untuk PT Unilever berproduksi seperti biasa, karena PT Unilever adalah salah satu perusahaan yang sukses menerapkan sistem informasi manajemen dengan baik dan benar. Selain itu, PT Unilever sudah melakukan strategi yang sangat hati-hati, maka nama perusahaan akan tetap terjaga serta masyarakat akan tetap membeli produk PT Unilever tersebut karena kebutuhan. Kesimpulannya, yaitu bahwa suatu perusahaan harus melakukan proses analisis kerugian, analisis hazard, serta kelayakan ekonomi. Analisis kerugian berguna untuk menilai atau mengidentifikasi suatu kejadian yang mungkin akan merugikan suatu perusahaan. Sedangkan analisis hazard yaitu dapat mengidentifikasi potensi, nilai bahaya dalam suatu sistem atau lingkungan. Tujuan dari analisis ini dapat memastikan bahwa potensi bahaya yang akan terjadi dapat diatasi sebelum terjadinya bahaya. Sedangkan
Kelayakan ekonomi yaitu menentukan apakah proyek ini layak dilakukan dari segi finansial.